Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warjuhna fahma. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rizukna ya Rabbi fahma nabina wa khifdul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Oke, baik. Teman-temanku semuanya yang saya hormati, kita lanjutkan lagi belajar kita pada malam hari ini. Kita lari ke timur, ya. Jadi biar kita ada dua pandangan. Jadi bisa menemukan kenapa kok di dunia barat itu maju, baik secara industri, baik secara ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Sedangkan di dunia timur kok mandek, kok statis, ya. Jadi bertolak belakang dengan wacana orang barat. Coba nanti kita cek, kenapa kok ada sisi yang berbeda? Yo karena dasar metodologinya itu sudah berbeda. Tentu hasilnya pun juga berbeda. Oke, hari ini kita nanti lari ke timur. Coba kita lihat apa saja nanti ya. Jadi kalau kita sudah belajar agak banyak ya tentang filsafat, pemikiran, dan lain sebagainya. Jangan jadikan itu sebagai fatwa atau jangan dijadikan sebagai dogma. Jadi kalau sudah menerima atau mendapatkan sebuah kebenaran dari suatu produk pemikiran, sadarilah bahwa itu bukan kebenaran satu-satunya. Jadi agak absurd kalau dijadikan dogma. Jadi dogma itu kan agak sulit menerima kebenaran yang lain. Dan sudah menjustifikasi kebenaran yo ini. Wis pokoknya kebenaran itu yo sesuai apa yang dikatakan oleh Plato, dikatakan oleh Sokrates dan lain sebagainya. Tapi kok sikap kita demikian, ya artinya kita mendogma diri kita sendiri. Harusnya apa? Harusnya jadikanlah itu sebagai perspektif. Jadi kalau kita jadikan dogma, wes pokoknya yang benar demikian, ya artinya itu sebagai tanda kalau diri kita itu sulit berkembang. Kenapa demikian? Ya karena kita sudah memfinalkan kebenaran hanya ada di satu dogma itu. Sedangkan yang namanya kebenaran itu sifatnya bertumbuh, sifatnya itu berkembang. Jadi teman-teman kalau nggak percaya, kalau menyusun jurnal atau tesis yang baik itu adalah tesis yang membantah tesis yang sebelumnya. Konsep teori pun juga sama. Teori yang baik itu adalah teori yang membantah sebelumnya. Kenapa demikian? Ya karena objeknya itu berkembang, berubah-ubah. Makanya kemarin kalau kita mengkaji agnostisisme itu kan ada teori falsifikasi. Jadi kebenaran itu jangan diverifikasi, tapi apa? Difalsifikasi. Jadi misalkan malam ini saya meminum kopi, kemudian saya menyimpulkan kopinya manis. Itu kalau diverifikasi ya sudah konsepnya hari ini tentang kopi sampai hari kiamat. Kebenarannya bahwa kopi itu manis. Padahal besok saya meminum kopi, ternyata kopinya itu pahit. Artinya apa? Kita harus membangun konsep yang baru. Ya, untuk apa? Untuk merubah konsep yang sebelumnya karena objeknya itu berubah.
Jadi kalau kita hanya verifikasi, ya ilmu pengetahuan itu nggak berkembang. Makanya apa? Biar ilmu pengetahuan itu semakin maju dan berkembang, seluruh konsep teori penemuan yang ada itu harus difalsifikasi. Kalau ada kebenaran-kebenaran yang baru atau kita menemukan penemuan-penemuan yang baru dan itu berbeda dengan penemuan yang sebelumnya, yuk kita harus membangun konsep yang baru yang itu jauh lebih benar. Ya, makanya tadi apa? Kalau kita sudah belajar macam-macam tentang filsafat dan pemikiran yang berbeda-beda itu, jadikanlah itu suatu perspektif. Jadikanlah itu alat. Jadi kalau ada problemnya ini atau problemnya itu, kita tahu perspektifnya untuk menyelesaikan problemnya itu. Kalau problemnya ekonomi, yuk kita selesaikan dengan perspektif ekonomi. Kalau problemnya kemiskinan, yuk kita harus selesaikan dengan kacamata kemiskinan. Tapi kok kita tadi hanya membenarkan suatu kebenaran yang itu hanya satu kacamata. Kalau kita menemukan berbagai macam problem atau masalah, entah itu kemiskinan, entah itu ekonomi, sosial, psikologi, mental, dan lain sebagainya, nanti akhirnya kita pukul rata dengan satu kebenaran itu. Padahal satu kebenaran itu kadang nggak pas dengan yang namanya problem yang berbeda, yang macam-macam. Makanya apa? Kita harus tahu menempatkan. Oh, kalau ilmu tempatnya di sini. Oh, kalau ini tempatnya di sana. Ya, kayak teman-teman kalau sudah punya ilmu, itu kalau salah menempatkannya, ilmu yang mulanya baik, itu kan malah berubah menjadi tidak baik. Kenapa demikian? Ya karena kita nggak tahu menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Kayak teman-teman itu kuliah, kalau nggak punya ilmunya, tapi nggak tahu menggunakan ilmunya, teman-teman bisa-bisa kuliah itu memakai senjata. Ya, misalkan juga teman-teman berperang, nggak tahu ilmunya atau salah menempatkan ilmunya, yang harusnya memakai senjata, yang harusnya memakai tameng dan lain sebagainya, kok malah bawa sendok, ya akhirnya teman-teman kalah perang. Makanya apa? Ketika kita sudah menemukan ilmu, menemukan kebenaran, ayo kita harus tahu kebenaran ini harus diletakkan di mana dan untuk apa, biar apa? Biar sesuai dengan porsinya. Makanya salah satu tugasnya filsafat itu adalah mengecek. Jadi mempertanyakan apakah ilmu yang selama ini saya dapatkan apakah masih relevan ataukah sudah basi. Ya, makanya katanya René Descartes itu seorang filosof modern barat itu kan mengatakan, ayo kita cek, kita lihat ke dalam diri kita. Apa yang dicek? Yaitu adalah pengetahuan-pengetahuan kita yang sudah kita miliki sejak lahir sampai kita hari ini. Jangan-jangan ilmu yang kita miliki itu malah basi, ya. Descartes itu kan menggambarkan sebagaimana apel, ya. Apel kalau itu ditaruh di dalam karung, ya, dan itu berbulan-bulan, itu kan apelnya busuk. Makanya tugas kita apa? Yaitu mengecek apakah pengetahuan kita itu masih relevan atau tidak. Kalau kok sudah tidak relevan, ayo kita tambah wawasan lagi, ayo kita tambah pengetahuan lagi, biar pengetahuan kita pun juga tetap segar. Ya, makanya apa? Biar ilmu atau pengetahuan itu tidak menjadi dogma, ya. Makanya jalannya itu dengan alat filsafat, agama pun juga sama. Jadi kenapa agama kok kelihatan segar, kelihatan menarik, kelihatan wow? Ya karena memakai kacamata filsafat. Ya kayak teman-teman menjalani kehidupan, ketika hidup itu kok tambah seger, tambah menarik, tambah indah, melihat realitas itu menjadi sesuatu yang absolut, misalkan lu itu bisa ditangkap ketika si subjeknya menggunakan alat, yaitu adalah filsafat. Ya,
Jadi kalau kita nggak mau filsafat, ya hidup kita monoton. Agama pun juga sama. Kalau nggak dipakai dengan alat filsafat, ya bisa-bisa agama itu menjadi dogma. Makanya ayo kita memakai kacamata filsafat biar hidup kita itu semakin segar dan semakin segar. Termasuk adalah keyakinan kita. Termasuk adalah ilmu yang kita miliki. Oke, itu ya. Itu mukadimahnya. Hari ini kita melihat ada apa saja yang itu dalam wacana filsafat timur. Ya. Oke. Jadi kenapa kok disebut timur? Ya. Jadi timur itu adalah pusatnya arah mata angin, yang itu posisinya ada di bagian kanan. Jadi itu adalah persoalan geografis. Jadi teman-teman kalau misalkan timur itu tidak hanya orang Arab, tidak hanya orang Persia, melainkan secara geografis itu meliputi seluruh Asia Tengah, termasuk Jawa, termasuk Cina, termasuk pun juga Persia, Mesir. Itu secara geografis adalah masuk ke dalam wilayah timur, bagian kanan. Kalau secara kultural, ya, jadi timur itu tempat terbitnya matahari. Ya, kayak teman-teman itu pada pagi hari, itu kan senantiasa melihat yang namanya terbitnya matahari. Jadi itu adalah suatu simbol, yaitu apa? Yaitu pencerahan. Jadi timur itu adalah lahirnya cahaya, lahirnya suatu kehidupan, lahirnya penerangan. Ini nanti ada filosofisnya sendiri. Berbeda dengan orang barat itu kan simbolnya yaitu apa? Yaitu terbenamnya matahari. Jadi kalau itu dikomparasikan dengan timur, artinya barat itu apa? Asal tidak menjadi asal usulnya kehidupan. Dan termasuk apa? Simbolnya kegelapan. Tapi kalau kita memakai konsep ini, faktanya hari ini itu kan kebalik. Malah yang menjadi asal usul lahirnya cahaya, maksudnya pengetahuan, itu adalah di barat. Sedangkan orang timur yang itu sebagai simbolnya terbitnya matahari, simbol lahirnya cahaya, malahan dunia timur itu malah ketinggalan jauh dengan dunia barat. Ya, jadi kita harus refleksi, kenapa kok kita itu ketinggalan jauh dengan barat? Ya. Jadi bukan berarti agama kita yang kita yakini itu salah. Bukan konsep-konsep kebenaran agama yang salah itu enggak, melainkan apa? Cara kita mengimani, cara kita berperilaku, cara kita berpikir mungkin ada yang salah. Termasuk apa? Timur itu adalah tempatnya lahirnya agama-agama kuno atau agama samawi. Jadi banyak sekali agama yang itu lahir di timur, ya. Ada agama Yahudi, agama Islam, ada agama Kristen dan lain sebagainya. Itu semuanya lahir itu di wilayah timur. Termasuk apa? Timur itu melambangkan adanya kebijaksanaan, wisdom, orangnya itu arif. Jadi orang timur, ya, karena tadi secara kultural itu adalah terbitnya matahari, lahirnya suatu cahaya, asal usulnya kehidupan, makanya apa? Orang timur itu sebagai simbol orang yang bijaksana, orangnya itu arif. Jadi tidak hanya berhenti pada kebenaran, tapi orang yang itu mendapatkan kebenaran sekaligus mampu menghidupkan adanya kebenaran. Jadi teman-teman percuma punya ilmu yang banyak, punya pengetahuan yang banyak, tapi tidak mampu menghidupkan pengetahuannya. Artinya apa? Artinya dirinya itu tidak sebagaimana simbolnya timur, yaitu apa? Yaitu adalah pencerahan. Makanya orang yang bijaksana itu adalah orang yang punya ilmu dan ilmunya itu bisa bercahaya. Jadi kenapa hari ini kok
kita tiap hari menambah ilmu, tapi kok nilai kualitas kemanusiaan kita kok nggak naik-naik, ya. Kebijaksanaan kita kok nggak lahir-lahir. Moralitas kita kok juga hanya itu-itu saja. Artinya apa? Artinya ilmu kita itu hanya sebatas pada konsep, tidak melahirkan yang namanya kebijaksanaan. Makanya apa? Ayo kita step yang agak jauh lebih lagi, tidak hanya menjadi orang yang benar, tapi adalah orang yang bijaksana. Ketika ilmunya itu menyatu dengan diri kita dan ilmunya itu bercahaya. Ya, jadi tanda ilmu itu bercahaya apa? Ketika kita itu bisa menerangi sesuatu yang gelap yang ada di sekeliling kita. Ya, simbolnya kayak lampu itu loh. Lampu itu ibaratkan itu sebagaimana ilmu. Ya. Jadi kalau kita sudah punya lampu, kok kita tidak tahu saklarnya untuk menghidupkan lampu, itu kan lampunya bagaimanapun, itu kan nggak bisa hidup. Ruangan yang mulanya itu ada banyak macam-macam, ada TV, ada laptop, ada kulkas dan lain sebagainya. Kita sudah punya lampunya, tapi kita nggak tahu bagaimana cara menghidupkan lampu. Ya artinya apa? Ya bagaimanapun ruangannya itu tetap gelap. Yang mulanya ada TV seakan-akan nggak ada TV-nya. Yang mulanya ada sutra, ada emas, ada zamrud dan lain sebagainya. Seakan-akan itu nggak ada semua. Karena apa? Karena lampunya itu nggak bercahaya. Makanya apa? Orang timur yang itu sebagai lambang terbitnya matahari, simbol lahirnya cahaya. Harusnya orang timur itu adalah orang yang bijaksana, orangnya pun juga bercahaya. Makanya ayo kita step by step yang itu tiap hari dan seterusnya, ayo kita latih diri kita. Yaitu apa? Melatih menjadi orang yang bijaksana, tidak hanya berhenti pada manusia yang benar. Oke, itu ya. Itu secara semantik. Oke, coba kita lihat ya. Jadi timur itu tidak hanya pada wilayah yang ada di Arab atau gurun pasir Persia, enggak. Coba kita lihat biar kita punya wacana yaitu tentang filsafat timur, termasuk adalah agama-agama yang tadi yang itu kebanyakan adalah lahir di dunia timur. Ya. Jadi pertama itu ada filsafat Asia Timur. Ada yang disebut Taoisme. Jadi orang yang itu penganut agama Taoisme itu meyakini apa? Adanya Tao. Ya, jadi Tuhannya itu disebut Tao. Sedangkan Tao ini dia tidak berbentuk, tidak bisa disebutkan Tao itu seperti apa, itu nggak bisa. Termasuk pun juga Tao itu nggak bisa dikonsepkan. Teman-teman mengkonsepkan Tuhan itu maha bijaksana, iya. Tapi Tuhan yang bijaksana yang sebenarnya, yang sesungguhnya itu bukan Tuhan yang bijaksana sebagaimana konsep yang kita bangun. Karena Tuhan yang asli, yang esensi itu tidak bisa dikonsepkan oleh manusia sebagaimana tahu. Ya, karena bagi orang Taoisme, tahu ini seperti halnya balok yang itu belum terbentuk. Jadi kalau balok itu belum terbentuk, kita kan sulit untuk menyebutnya. Berbeda kalau baloknya itu sudah berbentuk macam-macam, kita mudah untuk menyebutnya. Oh, ini adalah kayu. Oh, ini adalah kursi. Oh, ini adalah lemari. Karena apa? Karena baloknya itu sudah terbentuk. Berbeda dengan tahu. Tahu itu sulit untuk diucapkan demikian seperti itu nggak bisa. Walaupun kita itu berusaha mengucapkannya, itu tidak mewakili adanya tahu yang sebenarnya. Ya, termasuk apa? Alam semesta ini berbentuk, ya. Ini adalah adanya karena tahu. Jadi kenapa ada kehidupan? Kenapa ada realitas? Ini wujud karena adanya tahu. Sedangkan tahu sendiri itu nggak bisa dipahami, itu nggak bisa
dideskripsikan. Termasuk isi yang ada di alam realitas, yaitu apa? Hukum kausalitas. Jadi teman-teman, kalau pengen menjadi manusia bijaksana, katanya orang Taoisme apa? Patuhilah hukum yang itu berjalan di alam semesta. Ya, jadi teman-teman kalau ingin pinter, belajarlah. Teman-teman kok ingin ngejar cewek dan ingin mendapatkan cewek, yuk kejarlah cewek, ya kan? Ya, kadang ada teman-teman kita yang itu ngejar mati-matian ceweknya, itu kan nggak dapet. Apalagi kita yang itu nggak mengejar cewek, yo bagaimanapun kita nggak dapet. Makanya apa? Untuk agar kita menjadi manusia yang nature, ya, karena dalam prinsipnya tahu orang yang bijaksana itu adalah manusia yang itu sesuai dengan nature-nya, yaitu sesuai dengan hukum kausalitas. Kalau si manusianya itu bisa memedomi adanya hukum alam semesta, manusianya ini akan menjadi manusia yang bijaksana. Dia akan menemukan kebahagiaan yang kekal. Ya, jadi kebahagiaan yang kekal itu bisa didapatkan ketika si manusianya itu sudah menyatu dengan Tao. Jadi kalau dalam Islam atau dalam dunia sufisme itu kan ada istilah fana, yaitu meleburkan diri, menghancurkan diri. Jadi aku yang manusia itu sudah nggak ada. Jadi aku itu sudah hancur, yang ada itu adalah Tuhan. Artinya apa sih? Manusianya itu sudah menyatu, sudah itihad. Jadi aku ini sudah nggak ada, yang ada itu adalah Tao, ya. Jadi kalau kita memakai kacamatanya Taoisme, untuk agar kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, ayo kita pelan-pelan, yaitu adalah ilaihi rojiun. Jadi kalau penganut Tao itu apa? Ayo kita pelan-pelan menyatu dengan Tao, ya. Jadi Tao ini gambarannya itu sesuatu yang tidak punya hasrat, sesuatu yang tidak punya keinginan. Jadi kenapa hari ini kita stres, hari ini kita judek? Ya karena kita banyak keinginan, kita banyak harapan. Makanya apa? Biar kita bisa menyatu dengan Tao, lepaskanlah berbagai macam harapan dan keinginan. Karena apa? Karena nafsu keinginan itu yang tidak menjadikan diri kita bahagia. Walaupun kita bahagia, kebahagiaan kita itu enggak hakiki. Ya, itu Taoisme. Ada juga filsafat Asia Timur yang disebut Konfusionisme. Jadi ini berbeda dengan Taoisme. Taoisme itu keyakinan yang itu prinsipnya adalah nature. Prinsipnya adalah menjadi manusia yang bijaksana. Jadi manusia yang itu hidup, yang itu kelihatan atau sudah tidak menjadi manusia, itu diajak oleh Taoisme apa? Ayo kita kembali menjadi manusia, yaitu sesuai dengan nature-nya. Sedangkan Konfusionisme, ini sasarannya apa? Manusia itu harus punya etika. Ya, jadi manusia itu harus punya tata krama. Sekaligus manusia itu pun juga harus punya rasa cinta kebajikan, cinta kebenaran. Ya, ini nanti yang menjadi prinsip besarnya Konfusionisme itu adalah seorang pemimpin. Jadi seorang pemimpin itu ibaratnya orang yang itu bisa memimpin dirinya, termasuk pun juga bisa memimpin masyarakatnya, termasuk pun juga bisa mengajari kebenaran untuk masyarakatnya. Makanya apa? Untuk agar menjadi seorang pemimpin yang bijaksana, seorang pemimpin itu harus punya etik, orangnya bermoral, orangnya harus mencintai kebijaksanaan, orangnya pun juga harus mencintai kebenaran. Ya, kalau hari ini ada raja atau ada presiden, ya, kok presidennya nggak bijaksana, itu nanti akan melahirkan ketidakadilan yang itu menjadikan masyarakat sengsara,
Makanya apa? Untuk agar masyarakat secara luas itu bahagia, maka pemimpinnya itu harus bijaksana. Jadi yang disasar oleh Konfusianisme itu adalah etika. Ya, ada juga yaitu Sintoisme. Jadi agama Sintoisme ini keyakinan yang sifatnya itu animisme. Jadi meyakini ada sesuatu, entah itu dewa, entah itu roh, kekuatan-kekuatan yang itu ada pada benda-benda. Termasuk apa? Orang Sintoisme ini meyakini bahwa leluhur mereka itu termasuk pahlawan itu pun juga disembah. Karena apa? Karena ada roh yang itu masih melekat pada pahlawan kita atau leluhur kita. Ya, jadi basis keyakinannya itu animisme. Jadi tidak hanya ada kekuatan yang satu, melainkan ada banyak kekuatan yang ada di alam realitas ini. Jadi kayak teman-teman itu loh, kalau di desa meyakini ada pohon yang umurnya itu misalkan 100 tahun. Kemudian masyarakat meyakini pohon itu ada kekuatannya. Sehingga masyarakat itu memberikan sajen, meminta doa, menziarahi pohon yang umurnya 100 tahun itu adalah basis keyakinan animisme. Termasuk pun juga sesepuh-sesepuh desa itu pun juga dipuja-puja, harus dihormati, harus diberikan sesaji dan lain sebagainya. Kalau legalisme, ya, yang termasuk juga filsafat Asia Timur, itu sebuah penyelewengan atau menambahi. Yang menambahi itu siapa? Yaitu adalah manusia. Jadi tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan otoritas atau posisi di hadapannya Tuhan. Jadi sifatnya itu apa? Sifatnya itu untuk kepentingan pribadinya, biar pribadinya itu mendapatkan tempat di sisinya Tuhan. Itulah yang disebut legalisme. Ya, jadi ada Taoisme, Konfusianisme, Sintoisme, dan ada legalisme. Ini adalah corak filsafat Asia Timur. Biasanya kalau itu wilayah timur, itu pun juga tidak beda dengan filsafat-filsafat lain yang itu masuk ke dalam wilayah timur. Termasuk apa? Termasuk adalah filsafat India. Coba kita lihat ya. Di India itu ada agama yang disebut Jainisme. Ada juga yaitu Sikhisme, Buddhisme, Hinduisme, dan lain sebagainya. Jadi kalau Jainisme itu apa? Ini agama yang mengajarkan ayo kita menjadi manusia yang murni. Jadi tugas kita hidup di dunia ini apa? Yaitu berusaha untuk mencerahkan spiritualitas kita. Ya, biar apa? Biar kita itu bisa menjadi manusia yang itu mendapatkan cahaya dari Tuhan. Itu Jainisme. Kalau Sikhisme, ini adalah gabungan antara agama Hindu dan Islam. Ya, jadi mempercayai kalau semuanya itu adalah Tuhan. Itulah yang disebut panteistik. Jadi apapun realitas yang ada di alam semesta ini termasuk adalah manusia, itu adalah Tuhan. Karena semuanya itu ada di dalamnya Tuhan. Jadi itu kan ada perdebatan. Kalau ada yang mengatakan semuanya itu Tuhan, berarti yang diucapkan Yesus itu benar. Ya, mungkin yang diucapkan Yesus, aku adalah Tuhan. Ya mungkin benar, tapi yang namanya Tuhan itu adalah bukan Yesus. Jadi logikanya jangan kebalik. Misalkan para sufi yang itu sifatnya panteistik, yang mengatakan ana al-haq, aku adalah Tuhan misalnya. Mungkin iya, tapi Tuhan itu bukan manusia. Mungkin ada manusia yang mengaku dirinya Tuhan, tapi Tuhan itu bukan manusia. Tapi bagi agama Sikhisme, ya, itu melihat apa? Apapun yang ada di alam realitas ini, itu adalah gambaran adanya Tuhan. Jadi apapun itu tidak bisa terlepas dengan adanya Tuhan.
Kalau Buddhisme, ya coba ini kita ambil, ada kebijaksanaan dari Buddhisme. Yang disebut itu 4 kebenaran mulia. Yang pertama itu apa? Yaitu masalah sejati. Jadi hidup ini hakikatnya itu adalah penderitaan. Jadi ada masalah sejati yang itu nanti harus diselesaikan oleh si manusia. Makanya si manusia ini harus tahu sebab dari masalah itu sendiri. Kalau manusia itu hidup yang itu hidupnya adalah sebagai penderitaan, kita harus tahu bahwa sebab kenapa kita menderita itu asal usulnya itu dari mana, ya. Jadi kayak teman-teman stres, teman-teman judek, coba dicek sebabnya itu apa. Pasti sebabnya itu tidak jauh dengan urusan duniawi, tidak jauh dengan urusan hasrat, tidak jauh dengan urusan keinginan. Kayak teman-teman menginginkan sekali menjadi suaminya anaknya Pak Lurah, tiba-tiba anaknya Pak Lurah itu menikah dengan orang lain. Akhirnya apa? Keinginannya teman-teman itu nggak tercapai, akhirnya itu melahirkan suatu masalah. Jadi hidup ini ada masalah yang sejati. Kita sebagai manusia, kita harus tahu masalah sejati itu sumbernya dari mana, sebabnya apa, kok kita manusia, kok kita bisa stres, kita bisa judek dan lain sebagainya. Kalau kita nanti sudah mengetahui akar dari adanya penderitaan, ayo kita menghentikan adanya penderitaan itu. Katanya Buddhisme apa? Kenapa kita stres, kenapa kita galau, kenapa kita menderita? Yo karena kita tidak punya ilmunya. Ya. Kalau kita punya ilmunya, kita tahu kebijaksanaannya, maka kita akan tahu cara menyingkirkan adanya kebodohan itu, adanya penderitaan itu. Ya. Kenapa kok tadi kita menderita? Ya karena kita tidak punya ilmu sebab kita bodoh. Simpelnya kan demikian, ya. Makanya apa? Kebodohan inilah sumber berbagai macam adanya masalah. Kebodohan inilah sebagai sumber adanya penderitaan. Kalau kita tiap hari menambah ilmu, ya, tiap hari pun juga menambah ilmu, maka kebodohan itu akan hilang di dalam diri kita dan itu digantikan dengan adanya kepintaran, kebijaksanaan. Ya, akhirnya kita bisa mengatasi adanya hasrat, adanya keinginan dan lain sebagainya. Kalau kita sudah menghilangkan adanya kebodohan itu dengan yang namanya ilmu, kita akan menjadi manusia yang bijaksana. Jalan kita adalah jalan cita sejati. Jadi kita bisa memahami realitas dengan kebenaran. Ya, kita bisa menyikapi sesuatu dengan welas asih. Kita bisa menyikapi sesuatu yang ada di luar diri kita dengan yang namanya kesetaraan. Kita itu sama. Jadi nggak ada kamu itu yang paling tinggi, aku rendah, itu enggak. Kita itu sama sebagai manusia. Jadi teman-teman ya, jadi kalau kita memakai kacamatanya Buddhisme, agar hidup kita itu tidak menderita, dan kita tahu sebabnya menderita itu dari mana. Ya, kalau katanya Buddhisme, sumber utamanya itu karena kita bodoh, kita nggak punya ilmu. Makanya katanya Aristotle, semakin kita punya ilmu, ya kebodohan kita hilang dan kita semakin bahagia sebagaimana Buddhisme. Kalau Hinduisme, ya itu ada kebijaksanaan yang disebut Pancasrada. Jadi Pancasadra itu pertama isinya itu adalah Sang Hyang Widi. Kalau di Islam, Sang Hyang Widi itu adalah Tuhan. Yang kedua itu disebut Atman. Atman ini adalah jiwa yang itu dimiliki setiap manusia yang ada. Dan jiwa ini kalau bersih, dia akan mendapatkan percikan dari Sang Hyang Widi.
Ya, kalau di Islam itu kan ada Quran disebutkan, kutiupkan ruh ke dalam dirimu wahai Adam. Jadi di dalam setiap jiwa manusia itu ada percikan ruh ketuhanan. Ya, kalau Tuhan itu maha indah, manusia itu punya potensi untuk menjadi manusia yang indah. Kalau Tuhan itu maha lembut, manusia pun juga punya potensi untuk menjadi manusia yang lembut. Kenapa hari ini kita nggak bisa menjadi manusia yang lembut? Yo karena apa? Yo karena kita tidak menghidupkan potensi itu. Jadi Atman ini adalah jiwa. Kalau jiwa itu bersih, dia akan mendapatkan percikan dari adanya Sang Hyang Widi. Yang ketiga ada karma pala. Ya, jadi karma pala itu yang kita sebut sebagai karma. Jadi perbuatan baik dan buruk kita itu semuanya ada balasannya. Entah itu kecil atau besar, itu semuanya pun juga ada balasannya. Makanya orang Hinduisme itu sangat berhati-hati dalam kehidupannya. Karena apa? Karena kalau kita terjebak pada yang namanya karma pala, nanti kita akan mendapatkan yang namanya punarbawa, yaitu apa? Kita nanti akan hidup yang kehidupan kita itu nggak selesai-selesai. Jadi hidup kita itu terus berputar. Kita nggak bisa bertemu dengan yang namanya Sang Hyang Widi. Karena apa? Karena hidup kita itu nggak jelas. Karena hidup kita itu banyak keburukannya. Akhirnya kita terjebak dengan adanya karma. Ya, kalau kita terjebak pada yang namanya karma, hidup kita itu punarbawa. Atau dalam istilah lain itu apa? Kita mendapatkan karma. Jadi itu kan banyak cerita yang disebut reinkarnisme atau reinkarnasi. Ya, jadi yang dulunya manusia itu hidup sebagai manusia, di mana saat hidup kok sering sering memukuli anjing, menyakiti anjing, menyiksa anjing. Itu kan termasuk karma palanya. Nanti orang ini itu hidup kembali, yang itu kabarnya, kalau saya pernah menemukan buku itu, nanti dia hidup di kehidupan yang baru itu menjadi anjing. Dan dia itu disiksa oleh orang lain. Ya, makanya apa? Biar kita tidak terjebak dengan adanya punarbawa, makanya apa? Kita harus hidup yang namanya itu hidup dengan kebaikan. Biar apa? Biar kita itu bisa moksa. Ya, artinya moksa apa? Kita itu tidak terjebak pada yang namanya karma. Jadi hidup kita itu sudah tidak samsara. Hidup kita itu sudah tidak berulang-ulang lagi. Artinya kita itu sudah bebas dari adanya yang namanya karma. Kita sudah bisa bertemu dengan Sang Hyang Widi. Jadi dalam konsep Islam disebut adalah Tuhan. Inilah corak keyakinan atau kebijaksanaan filsafat timur. Ada lagi yaitu apa? Filsafat Persia. Ini pun juga termasuk filsafat timur. Jadi ada keyakinan agama yang disebut itu Zoroastrianisme. Jadi ini agama yang meyakini ada pencipta tertinggi yang itu tidak diciptakan. Ya, jadi sifatnya itu universal, transender. Itulah yang disebut Ahura Mazda. Ya, jadi Ahura Mazda ini apa? Dia ada itu, dia tidak diciptakan, melainkan yang menciptakan alam semesta. Sifatnya itu esensi, sifatnya itu universal. Nanti dari adanya Ahura Mazda ini terbagi menjadi dua. Ada yang sifatnya samawi dan ada sifatnya ardi. Maksudnya apa? Ada yang sifatnya transenden, yang itu disimbolkan dengan adanya matahari. Kalau yang kedua itu sifatnya imanen. Simbolnya apa? Yaitu adalah api. Makanya teman-teman,
Kalau melihat orang-orang yang meyakini agama Zoroastrianisme, ya, atau orang-orang Persia itu kan menyembah api. Jadi teman-teman jangan tiba-tiba langsung menjustifikasi orang Persia itu menyembah api, itu enggak, melainkan ada filosofi dari yang namanya simbol api. Ya, jadi ada sesuatu yang sifatnya imanen itu menuju sesuatu yang sifatnya transenden, yaitu adalah matahari. Jadi matahari ini pun juga simbol. Ada sesuatu di balik matahari, yaitu sang pemilik matahari yang disebut Ahura Mazda. Ya. Jadi kalau kita melihat orang Persia menyembah api dan itu kita anggap sebagai Tuhannya orang Persia, yaitu sama saja dengan Islam yang itu menyembah Ka'bah, ya, menyembah masjid. Jadi kita harus mampu melihat apa ada yang ada di balik sesuatu itu. Ya, kayak orang Persia menyembah api itu adalah manifestasi adanya sang pemilik cahaya, yaitu adalah Tuhan. Termasuk pun juga Islam yang tidak jauh dengan yang namanya cahaya. Makanya dalam nas Al-Quran itu nurus samawati wal ar, ya, cahaya langit dan bumi. Ini kan kekuasaannya Tuhan. Tuhan itu yang menguasai alam semesta, langit dan bumi, disimbolkan sebagai nur, disimbolkan sebagai cahaya. Ya, mungkin orang Persia terutama Zoroastrianisme itu ingin menuju atau menyembah Tuhan, jalannya itu dengan api. Ya, coba teman-teman itu api itu coba dilihat, simbolnya api atau karakternya api itu kan mengarah ke langit. Ya, nggak ada istilah api itu ke samping. Mungkin kalau api angin ke samping, pada hakikatnya api itu mengarah ke atas. Yaitu apa? Yaitu kembali kepada cahaya pusat, yaitu adalah matahari. Ya, dan matahari ini adalah sebagai zat Ahura Mazda, sang pemilik cahaya. Itu ya. Dan orang Zoroastrianisme kalau ingin menjadi manusia yang itu baik, yang moralitas, ya. Catatan pertama apa? Manusia itu harus humar. Ya, harus punya pikiran, gagasan yang baik, ide-ide yang baik. Ya, makanya kan banyak filosof yang mengatakan, ayo kita adil sejak ada di dalam pikiran kita. Ayo kita baik sejak yang ada di dalam pikiran kita. Jadi apa? Jadi jangan sampai isi pikiran kita itu isinya jelek-jelek, itu jangan sampai. Tapi apa? Isilah yang baik-baik saja. Karena apa? Karena perilaku kita itu ditentukan isi yang ada di dalam pikiran kita. Kalau pikiran kita ada yang jelek, ada yang kotor, itu pasti mempengaruhi cara kita ngomong, mempengaruhi cara kita bersikap. Makanya apa? Kita harus humar, yaitu kita punya pikiran yang baik-baik saja. Kalau kita sudah humar, kita harus huklit, yaitu apa? Perkataan yang baik, ucapan yang baik, tutur kata yang lembut. Yang terakhir ada hufaz, yaitu apa? Perbuatan yang baik. Ya, jadi kalau teman-teman punya gagasan yang baik, perkataan yang baik, perbuatan yang baik, itulah yang disebut moralitas. Ya, mungkin perbuatannya baik, tapi kok kata-katanya jorok. Tapi kadang kalau membuat status itu sering gosip, sering nyindir, ya artinya dia belum moralitas. Mungkin perkataannya itu baik, tapi kok perbuatannya jorok, ya dia belum menjadi orang yang bermoral. Ya, itu salah satu hikmahnya dari Zoroastrianisme. Ada juga yaitu Yurfanisme. Jadi ada istilah Zurfan. Ini sebagai prinsip yang pertama, yang itu nanti melahirkan Ahura Mazda.
Jadi ada dewa pencipta, ya. Ada juga yang disebut Angri Mainyu. Maksudnya apa? Yaitu dewa merusak, dewa yang melahirkan kekacauan, dewa yang itu menghambat sesuatu dan lain sebagainya. Jadi ada dewa yang baik dan ada dewa yang jahat. Jadi kenapa kok hari ini ada orang stres, ada orang menderita, yaitu karena adanya Angri Mainyu. Tapi kok kita bahagia, hidup ini kelihatan harmonis, kelihatan adil, ya karena ada Ahura Mazda, yaitu sebagai dewa pencipta. Ada juga yaitu Manisainisme. Jadi alam semesta ini, ya, itu ada dua kekuatan yang itu saling bertentangan. Jadi ada prinsip buruk dan ada prinsip yang baik. Jadi kalau teman-teman itu hidupnya baik, hidupnya kok adil, hidupnya kok jujur, itu akan bertemu dengan yang namanya prinsip kebaikan. Ya, tapi kok hidup kita buruk, hidup kita kok sering celelean dan lain sebagainya, ya sudah. Sebagaimana Yurfanisme tadi, ya kita dikuasai adanya yang namanya Angri Mainyu. Ada juga filsafat Persia itu Bahaisme. Ya, jadi tokohnya itu Baha'u'llah. Jadi yang mengatakan apa? Semua manusia itu di hadapannya Tuhan mereka itu setara, nggak ada perbedaan. Makanya kita sesama manusia itu harus saling menghargai, saling menghormati karena nggak ada perbedaan di antara aku dan engkau. Itu katanya Bahaisme. Termasuk pun juga apa? Filsafat timur pun juga filsafat Islam. Jadi kan termasuk sufisme, teologisme, iluminasionisme, itu pun juga masuk ke dalam filsafat timur, termasuk pun juga Jawa. Jadi teman-teman kalau cermat, Jawa itu kan orientasinya ke dalam, ya. Jadi yang digarap itu wilayah ke dalam. Maksudnya apa? Yang digarap itu adalah moralitasnya. Makanya apa? Kalau jiwa kita itu baik, ya tentu akan melahirkan moralitas yang baik. Makanya apa? Ada orang yang mengatakan wong Jowo tapi kok nggak ngerti Jowo nih. Ya. Sedangkan orang yang mengatakan itu kan kalau ditanya janjani Jowo itu gimana sih? Mungkin pun juga nggak bisa menjawab. Itu kan lucu. Padahal mengatakan wong Jowo kok lali Jawa nih. Sedangkan orang Jawa, ya, itu orientasinya adalah ke dalam. Ya, jadi melahirkan suatu etika. Makanya teman-teman yang Jawa itu kan mengedepankan adanya tata krama, sopan santun, budi pekerti, akhlak. Loh, itu semuanya kan mengarah ke dalam, menggarap jiwa yang ada di dalam diri manusia. Makanya apa? Kalau jiwa kita sudah kita latih, sudah kita biasakan pada sesuatu yang baik dan kita istiqomahkan setiap hari secara terus-menerus, itu kan akan teraktualisasi pada perilaku yang etik, perilaku yang baik. Itulah yang dikejar oleh orang Jawa. Kalau nanti moralitasnya itu sudah baik, itu kan akan melahirkan manusia yang bahagia, ya. Manusia yang itu tentram, manusia yang itu hidupnya rukun. Makanya ada filosofi Jawa, ya, yang mengatakan apa? Kumpul ra kumpul, apa namanya? Mangan ramangan sepenting itu kumpul. Ya, jadi yang ditekankan itu adalah ketenangan hidup, kebersamaan. Nah, itu ya. Jadi Jawa pun juga masuk ke dalam filsafat timur. Tadi kita menyinggung tentang iluminasionisme. Oke, coba kita lihat ya. Kita memakai kacamatanya Suhrawardi Ibnu Al-Maktul. Ya, jadi beliau ini adalah hidup di zaman dinasti Salahuddin Al-Ayyubi.
Oke, walaupun nanti ceritanya hidupnya beliau itu dihukum mati. Jadi beliau kenapa kok digelari Al-Maktul? Ya karena beliau dihukum mati. Jadi ada beberapa tema kemarin yang kita pernah menyinggung tentang Surawardi. Jadi katanya beliau apa? Pengetahuan itu ada dua macam. Yang pertama itu ada ilmu huduri. Yang kedua ada ilmu khusuli. Jadi ini sesuatu yang berbeda. Ada ilmu yang sifatnya itu hadir, tapi ada ilmu yang sifatnya itu diperoleh, kita kejar. Kayak teman-teman hari ini mencari ilmu. Artinya apa? Kita bisa mendapatkan ilmu kalau kita itu mengejar ilmu. Ya, alatnya dengan akal dan indrawi. Jadi untuk kita mendapatkan ilmu, kita itu harus keluar diri. Kita mencari sesuatu yang ada di luar diri kita. Sedangkan objek-objek yang ada di luar diri kita, sifatnya itu berubah-ubah. Sedangkan akal dan indrawi ini pun juga nggak tetap, sifatnya pun juga berubah-ubah. Kayak teman-teman itu loh yang mengatakan misalkan akal ini adalah satu-satunya sumber untuk mendapatkan ilmu. Ternyata kalau memakai kacamatanya Al-Ghazali, ternyata akal ini pun juga lemah. Kayak temen-temen misalkan sedang diputus sama ceweknya, yang kemarin mengatakan ceweknya itu paling cantik, sekarang saat diputus itu kan kalimatnya kan berbeda. Sekarang mengatakan ceweknya itu biasa-biasa saja. Karena apa? Karena sedang diputus. Itu lahir yang menjustifikasi itu adalah akal. Jadi katanya Surawardi, kejarlah ilmu yang sifatnya itu hadir mendatangi kita. Jalannya itu dengan intuisionisme. Alatnya itu adalah hati. Makanya apa? Biar ilmu itu hadir, ilmu itu harus kita alami langsung. Kayak teman-teman itu loh, mengetahui cewek cantik, ya, mengetahuinya itu karena melihat profilnya, melihat foto-fotonya yang ada di Facebook. Loh, itu kan teman-teman memperoleh ilmu tentang itu, tentang perempuan cantik. Sifatnya itu husuli. Kita memperoleh dari sesuatu yang ada di luar diri kita, kita mengejarnya. Tapi kalau intuisionisme, kita itu mendatangi langsung. Jadi apa? Jadi kita itu tidak hanya mendapatkan informasi, tapi kita itu apa? Melihatnya langsung. Oh, ternyata benar ceweknya itu cantik. Bahkan katanya Surawardi, ya, untuk agar kita mendapatkan ilmu huduri itu harus dialami. Saya kan pernah mengibaratkan teman-teman itu mendapati kabar di tengah kota itu ada kecelakaan. Ya, teman-teman kan mendapatkan ilmu tentang itu. Loh, berbeda dengan teman-teman itu yang mengalami kecelakaan. Loh, pengetahuannya itu jauh lebih hakiki yang mana? Tentunya jauh lebih hakiki kita sendiri yang itu mengalami kecelakaan. Kayak teman-teman mengatakan menikah itu enak, menikah itu membahagiakan, tapi teman-teman itu belum menikah. Ya, berbeda dengan kalau kita mengalami langsung, kita sudah menikah. Artinya ilmunya itu menyatu, hadir ke dalam diri kita. Makanya jadi ada cerita itu, Surawardi itu pernah bermimpi. Jadi beliau itu agak mengalami skeptis sebagaimana Al-Ghazali. Jadi meragukan ilmu yang hakiki itu yang seperti apa dan bagaimana. Ya, malam-malam hari itu bermimpi ketemu, kalau nggak salah itu ketemu Aristoteles. Dan Aristoteles ini bilang, ketika Surawardi bertanya, wahai Aristoteles, ilmu yang hakiki itu yang seperti apa sih? Katanya Aristoteles apa? Ilmu yang hakiki itu adalah ilmu yang ada, yang mengarah ke dalam diri kita. Jadi hari ini kok kita sibuk mencari ilmu keluar, itu bukan ilmu yang hakiki. Walaupun sumbernya itu dari ustadz, dari kiai, ya.
Tapi ilmu yang hakiki itu adalah ilmu yang hadir ketika jiwa kita itu siap menerimanya. Makanya para sufi itu apa? Itu ada jalan yang namanya riyadhah, jalan yang namanya tazkiyatun nafas, ya. Untuk apa? Untuk agar jiwanya itu bening. Kalau jiwanya itu bening, ilmunya Tuhan itu akan hadir masuk ke dalam jiwa kita. Jadi ilmu yang kita dapatkan itu sumbernya bukan lagi manusia, sumbernya bukan lagi realitas alam semesta, melainkan sumbernya itu langsung dari Tuhan. Itu ya, jadi ada dua perbedaan ilmu. Ya, ilmu yang itu mendatangi si subjek, tapi ada ilmu ketika si subjek itu mencari objek. Yang paling hakiki apa? Ketika objeknya itu mendatangi si subjek. Makanya katanya Surowardi apa? Untuk agar kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan itu, catatannya itu ada 3. Yang pertama apa? Yaitu harus ada cahaya. Maksudnya cahaya ini adalah simbolisme, yaitu adalah Tuhan sang pemilik cahaya. Ya, jadi harus ada cahaya. Makanya tugas kita yang kedua itu apa? Kita harus mengalahkan keinginan kita, hasrat-hasrat kita, nafsu yang kita miliki. Kita singkirkan semuanya. Kenapa kok kita tidak bisa mendapatkan ilmu pengetahuan atau cahaya yang sumbernya dari Tuhan? Ya karena diri kita masih banyak hijab-hijabnya. Karena di dalam jiwa kita masih banyak kotoran-kotorannya. Makanya tugas kita apa? Ayo kita singkirkan kotoran-kotoran yang itu masih menempel di dalam jiwa kita. Kalau jiwa kita itu sudah bersih dan bening, maka akan terjadi sudah tidak ada lagi yang namanya hijab. Kalau sudah tidak ada yang namanya hijab, semuanya itu terbuka. Kita akan mendapatkan yang namanya isroki, ya. Kita akan menerima yang namanya penerangan yang sumbernya adalah dari Tuhan. Jadi kita menerima cahaya, yang cahaya itu adalah sumbernya dari Allah. Ya, itulah syarat agar kita mendapatkan ilmu pengetahuan yang sumbernya dari Allah. Simbolnya adalah cahaya. Itu loh dilanjutkan oleh Surowardi, ada beberapa tahap agar kita itu mendapatkan cahaya. Pertama apa? Si subjeknya itu harus siap. Siap apa? Meninggalkan dunia dan meninggalkan kepentingannya. Ya, kenapa kok hari ini masih banyak hijab tadi? Ya, karena kepentingan kita itu banyak, selalu aku, selalu milikku. Kita tidak pernah melibatkan ini miliknya Tuhan. Kalau ini motor ya milikku, kalau ini mobil ya milikku. Kalau demikian ya kita tidak bisa siap meninggalkan yang namanya dunia. Makanya apa? Untuk agar hijab itu terbuka, semua urusan duniawi kita tinggalkan. Artinya apa? Artinya kita itu tidak terpesona lagi dengan adanya dunia. Kita tidak terikat lagi. Diri kita sudah murni dan bebas. Kalau kita sudah bebas, kita akan melihat cahaya ilahi. Ya, kayak teman-teman gambarannya, kalau tiap hari hanya ada di dalam rumah, ya bagaimanapun dia tidak akan melihat terangnya matahari. Untuk agar kita mampu melihat terangnya matahari, kita harus keluar rumah. Gambarannya apa? Kita harus keluar, yaitu adanya urusan-urusan duniawi ini, biar kita bisa melihat cahaya ilahi. Kalau kita sudah bisa melihat cahaya ilahi, secara tidak langsung apa? Kita akan menerima cahaya ilahi itu. Karena diri kita yang sebagai subjek itu sudah siap.
diri kita sudah bebas, kita sudah tidak terikat lagi dengan urusan-urusan duniawi. Bahkan kepentinganku ini nggak penting, yang penting itu adalah kepentingannya Allah. Disitulah kita akan menerima cahaya ilahi. Ya, tapi katanya Surawardi, kalau ada seseorang yang itu sudah menerima cahaya ilahi, menerima hikmah yang sumbernya dari Tuhan, menerima kebenaran yang sumbernya dari Tuhan, jangan lupa loh ya, yaitu apa? Yaitu harus mendeskripsikan dengan jalan akal, dengan logika. Ya, jadi pengalamannya teman-teman, indahnya bersama Allah, ya, asiknya bersama Allah. Ayo kita deskripsikan. Ya, kalau dalam bahasa lain apa? Ayo kita ucapkan itu melalui teks, melalui tulisan. Biar masyarakat pun juga akan mengetahui ternyata indah ya bersama Allah. Ternyata nikmat ya, ternyata bahagia ya ketika bersama Allah. Biar mereka pun juga sama-sama ingin dan siap yang namanya meninggalkan dunia dan menuju Allah, menuju Sang Pemilik cahaya. Inilah basis pengetahuan timur yang disebut al-hikmah al-masrikiyah, kebijaksanaan timur. Itu yang diwakili oleh Surawardi dan nanti meledak di tangannya Mula Sadra. Ya, jadi kita pun juga sudah mengangkat Mula Sadra. Oke, kita lanjutkan. Ini loh cirinya filsafat timur. Jadi orang timur itu meyakini apa? Ada kebenaran universal. Yang disebut itu Sophia Perennis, kebijaksanaan abadi. Termasuk yang mengatakan ini adalah Hazrat Inayat Khan. Termasuk pun juga yang mengatakan itu Sayyid Hussein Nasr dengan Saintia Sakra. Atau Sophia Perennis, yaitu kebijaksanaan abadi yang sifatnya itu universal. Semua agama itu ada, semua daerah, semua etnis itu pun juga ada. Itulah yang disebut kebenaran universal. Yahudi itu mengajarkan cinta kebenaran. Kristen pun juga sama, mengajarkan cinta kebenaran. Islam pun juga sama, mengajarkan cinta kebenaran. Hindu, Buddha, Zoroastrianisme itu pun juga memiliki yang namanya Sophia Perennis. Jadi walaupun tampilannya itu macam-macam dan berbeda-beda, hakikatnya di dalamnya itu ada kebenaran universal yang itu ada di setiap agama. Jadi kalau kita meyakini ini, ada kebenaran universal, maka kita itu tidak mudah menyalahkan agama yang lain. Ya, kenapa hari ini banyak mengkafirkan, banyak menyalahkan? Yo karena kita tidak mengetahui adanya Sophia Perennis. Ya, dan Sophia Perennis ini katanya Sayyid Hussein Nasr itu sumbernya adalah dari Tuhan yang satu. Nggak ada Sophia Perennis itu sumbernya dari Tuhan satu, Tuhan dua, itu enggak. Karena yang memiliki itu Tuhan yang Esa, yang itu nanti melimpah di setiap agama-agama yang ada. Ya, kalau Yahudi mengajarkan kejujuran, loh Islam pun juga sama. Kristen pun juga sama, Buddhisme pun juga sama. Artinya setiap agama itu ada kebenaran universal yang sama. Ya. Yang kedua apa? Cirinya orang timur ya, itu membaca alam manusia, saudaranya sesama manusia itu sebagai makrokosmos dan mikrokosmos yang semuanya itu saling berhubungan, saling terikat. Ya, kalau manusianya itu rusak, otomatis alam semesta ini pun juga rusak. Ya, kalau teman-teman itu sedang stres, sedang ngamuk misalkan, loh, teman-temannya yang ada di pinggirnya itu pun juga akan mendapatkan efek dari teman-teman yang ngamuk. Artinya apa? Hidup ini saling keterhubungan antara makrokosmos dan mikrokosmos.
Jadi alam semesta yang besar ini kenapa kok rusak, kenapa tidak harmonis? Yo itu mungkin ada hubungannya dengan perilakunya manusia yang itu belum baik, belum bijaksana. Makanya kalau realitas alam semesta yang besar ada banyak bencana, jangan salahkan Tuhan. Ya, mungkin itu salahnya manusia sendiri yang itu hidupnya tidak seimbang. Ciri yang ketiga apa? Tujuannya orang timur ya itu melepaskan keakuannya. Jadi ayo kita lepaskan keakuan kita, egoistik kita. Ya. Kalau kok kita hari ini tadi masih ini milikku, ini jasaku, ini adalah perjuanganku, ini adalah semuanya adalah karena aku, yo bagaimanapun kita tidak akan bisa menuju aku yang sejati, yaitu adalah Tuhan. Ya, kalau orang Zoroaster mungkin tidak bisa menuju ke Ahura Mazda. Makanya apa? Biar kita bisa menuju ke Tuhan yang sejati atau aku yang sejati, maka aku yang ada di dalam diri kita ini harus hancur, harus lenyap atau harus fana dulu. Jadi ketika kita masih aku dan lain sebagainya, ya bagaimanapun kita tidak akan bisa menuju aku yang sejati yang itu dimiliki oleh Tuhan. Artinya apa? Masih ada banyak kesombongan, masih ada banyak egoistik yang itu ada di dalam diri kita. Itu yang ketiga. Yang keempat apa? Ayo kita melepaskan topeng-topeng yang itu menempel pada diri kita. Diri kita kan banyak kan, label-labelnya, warnanya, politiknya ini, strukturnya ini, organisasinya ini, aku ini, madhab ini, dogmaku ini, karena yang paling benar ini, dan lain sebagainya. Itu katanya filsafat timur apa? Itu enggak esensial. Karena semuanya itu topeng yang itu kita pakai. Kalau itu kita pakai, itu pun juga bisa kita lepas. Ayo kita lepaskan. Kita menjadi manusia yang apa adanya. Ya, jadi kenapa hari ini kok kita banyak sekali terikat dengan itu dan lain sebagainya. Yo karena kita sibuk dengan yang namanya topeng-topeng itu. Makanya apa? Ayo kita lepaskan topeng itu. Baru kita menuju kepada diri yang sejati, yaitu apa? Diri yang esensial, yang apa adanya. Jadi kalau teman-teman mengatakan aku ini adalah madhabnya A, itu bukan kamu yang sejati. Teman-teman mengatakan aku ini Islam, itu pun juga bukan kamu yang sejati. Aku ini dari misalnya organisasi B, itu pun juga bukan kamu yang sejati. Kamu yang sejati itu adalah kamu yang apa adanya, yang itu sudah tidak terikat dengan yang namanya topeng-topeng. Makanya apa? Lepaskan topeng itu dan kejarlah dirimu yang sejati. Makanya dalam Islam atau pepatah orang Arab itu kan menegaskan man arofa nafsahu. Ayo kita kenali diri kita. Tapi kok kita hanya mengenali aku dari partai ini, aku dari struktur ini, itu bukan kamu yang sejati, itu hanya kamu yang itu tempelan-tempelan, itu enggak hakiki. Makanya biar kita menemukan diri yang sejati, kita man-arofa nafsahu, kita lepaskan semua topeng-topeng yang kita pakai. Itu yang keempat. Yang kelima apa? Kita bisa menemukan diri kita yang sejati, jalannya itu dengan ilmu, sekaligus dengan laku. Jadi basisnya orang timur, ilmu itu tidak berhenti pada ilmu. Maka nggak ada istilah sign for sign, itu nggak ada. Pengetahuan untuk pengetahuan itu nggak ada. Yang namanya ilmu itu harus membuahkan yang namanya laku, membuahkan yang namanya moralitas. Kalau moralitasnya teman-teman baik, teman-teman akan menemukan aku yang sejati, aku yang apa adanya.
Kemudian apa katanya filsafat timur yang itu menjadi basisnya apa? Laku yang paling fundamental itu apa? Mengontrol keinginan kita, hasrat-hasrat kita, nafsu-nafsu kita. Itulah laku yang paling fundamental. Selama kita masih ada hasrat, selama kita masih banyak keinginan, kita belum menemukan aku yang sejati. Makanya untuk menemukan aku yang sejati, ayo kita kontrol berbagai macam keinginan dan nafsu. Mengontrolnya dengan apa? Dengan ilmu dan laku. Kemudian apa? Semua peristiwa yang ada di dunia ini jangan lupa ya, semuanya itu saling terikat. Ya, jadi kalau kalau itu terikat, artinya itu saling mempengaruhi. Ya, kayak tadi loh, kalau teman-teman itu jujur, maka sekelilingnya itu pun juga akan merasakan nikmatnya bersama orang jujur. Kalau teman-teman itu pinter, teman-teman secara tidak langsung itu akan menerangi sekelilingnya. Sekelilingnya pun juga akan terasa nikmat karena bersama orang pinter. Ya, jadi segala peristiwa itu terikat. Sekaligus geraknya itu sirkuler. Artinya apa? Ke depan lurus dan itu nggak kembali. Ya, jadi makanya apa? Ada kecil, ada dewasa, ada tua, kemudian mati. Itulah yang disebut gerak yang sirkuler. Kemudian apa? Masa depannya manusia itu bahagia atau tidak, atau jangan-jangan sengsara, itu tergantung apa yang kita lakukan hari ini. Karena sebagaimana tadi, segala peristiwa itu adalah terikat. Kalau teman-teman hari ini menanam kebaikan, yuk teman-teman nanti akan memanen kebaikan itu sendiri. Kalau teman-teman hari ini memanen apel, yuk nanti di masa depan teman-teman akan panen buah apel. Ya, artinya apa? Artinya hari ini yang kita lakukan itu akan berdampak baik atau buruk itu di masa depan. Ada juga apa? Perkembangan, kemajuan, cirinya filsafat timur apa? Itu adalah perjalanan yang tanpa akhir, yang itu dimulai ke dalam diri kita. Jadi ayo kita garap diri kita. Kalau diri kita ini sudah bermoral, diri kita sudah alim, diri kita sudah bijaksana, ayo kita jangan berhenti pada diri kita, yaitu apa? Kita harus keluar diri. Jadi kebaikan yang kita miliki itu tidak hanya kita rasakan sendiri, tapi pun juga dirasakan oleh setiap manusia. Kalau teman-teman sudah bahagia, ayo kita keluar diri. Ya, jadi kita pun punya tugas untuk membahagiakan semua orang, atau setidaknya semua orang itu merasakan kebaikan kita, kebahagiaan kita. Artinya apa? Cirinya filsafat timur itu tidak berhenti pada subjek individual, melainkan harus berdampak pada kehidupan sosial. Yang terakhir apa? Kemenangan itu adalah kemenangan atas diri kita sendiri. Artinya apa? Kita itu sudah memenangkan egoistik kita. Kita menang atas nafsu kita. Kita menang atas hasrat-hasrat kita. Dan kita akan menjadi manusia yang bahagia. Kita telah menang. Ya, makanya di Islam itu apa? Ada peperangan yang itu jauh lebih besar daripada peperangan Badar, peperangan Uhud dan lain sebagainya, yaitu apa? Memerangi diri kita sendiri. Ya, makanya apa? Ayo kita lawan diri kita sendiri. Yang dilawan apa? Egoistik kita, nafsu-nafsu kita, dan lain sebagainya. Kalau kita bisa mengontrol itu semuanya, kita akan menjadi manusia yang bijaksana, manusia yang bermoral. Itulah cirinya filsafat timur. Kalau ini tipenya, jadi ada 4 tipe. Yang pertama itu persoalan pengetahuan. Jadi orang timur itu
itu lebih menekankan kolbu daripada akal. Karena apa? Karena akal ini kadang tidak objektif. Kayak tadi loh, teman-teman itu mengatakan baik karena apa? Mengatakan kamu itu cantik ya karena itu adalah cewekmu, ya. Tapi nanti teman-teman itu stres dan lain sebagainya, itu kan mengatakan yang itu berbeda dari yang kemarin. Nah, sumber pengetahuan yang hakiki itu adalah hati. Makanya tadi ya, Zoroaster, Buddhisme, Hinduisme, termasuk pun Islam, termasuk para sufi itu mengejar pengetahuan yang hakiki, itu bisa didapatkan dengan yang namanya jalan kolbu. Ya, kolbu inilah yang siap menerima yang sumbernya dari Tuhan. Jadi orang timur itu tidak terlalu banyak menggunakan akal, tapi apa? Dengan hatinya. Yang kedua apa? Jadi manusia dan alam realitas itu harus seimbang. Karena apa? Karena manusia itu hidup di tengah alam semesta. Agar alam realitas ini seimbang, yuk kehidupan manusia ini pun juga harus seimbang. Kalau alam semesta ini tetap harmonis, yo manusia hidupnya pun juga harmonis karena semuanya itu saling mempengaruhi, saling terikat. Ya, di balik itu apa? Kedudukan manusia itu sangat sentral di tengah alam semesta. Makanya apa? Kalau alam semesta ini baik, yo karena itu adalah ada manusia yang baik. Kalau manusianya itu kok perilakunya hancur, perilakunya culas dan lain sebagainya, loh itu pun juga akan berdampak pada alam realitas. Alam realitas yang mulanya harmonis sekarang sudah tidak harmonis lagi. Gara-gara siapa? Manusia. Yang ketiga apa? Cirinya tipe orang timur, ya. Jadi cita-citanya hidup itu apa? Yaitu keharmonisan. Ya, punya banyak uang, misalnya punya banyak istri. Kalau hidupnya nggak harmonis, itu tidak begitu dikejar oleh orang timur. Kayak teman-teman itu loh punya banyak uang, tapi kok hubungan sama tetangga nggak enak, hubungan sama teman-teman nggak enak. Itu kan artinya percuma punya uang banyak. Jadi yang dikejar itu adalah keharmonisan. Kayak tadi orang Jawa, mangan rak mangan sing penting kumpul, ya. Jadi kumpul ini pun juga harus melahirkan keharmonisan. Termasuk apa yang dikejar itu ketenangan, kedamaian hati. Ya, jadi duit duit rati duit sing penting tenang. Nah, itu termasuk cita-citanya orang timur. Yang terakhir apa? Statusnya manusia itu adalah sama. Egalitarianisme yang membedakan apa? Yaitu hanya ketakwaan kita kepada Tuhan. Makanya kalau kita itu sesama manusia, ayo kita harus bisa melihat bahwa aku manusia dan kamu manusia. Jadi nggak ada perbedaan antara aku dan kamu. Kenapa hari ini kok banyak perbedaan? Karena kita sendiri tidak bisa melihat kita yang sebagai manusia. Dan kita melihat orang lain pun juga tidak bisa melihat dia sebagai manusia. Tapi kok hari ini kita mampu untuk melihat aku ini manusia loh ya. Dan kamu itu manusia loh ya. Kalau kita bisa demikian, yang lahir apa? Keharmonisan. Kita tenang, ya. Karena kita bisa melihat aku manusia dan kamu manusia. Jadi nggak ada perbedaan antara aku dan engkau, ya. Itulah tipe pemikiran timur. Kalau ini agama timur, ya. Coba kita cek petel-peteli ya. Ini sebagaimana tadi, nggak ada agama timur yang itu tidak mempercayai adanya Tuhan, walaupun Tuhannya itu konsepnya macam-macam. Ada Ahura Mazda, ada Tuhan jahat, ada Tuhan baik. Tapi pada tujuan akhirnya apa?
yaitu mempercayai adanya sesuatu yang sifatnya supranatural. Ya, ada sesuatu yang punya kekuatan yang besar. Kalau dalam Islam ya disebut Tuhan dan lain sebagainya. Kedua apa? Agama Timur ini bisa membedakan ada objek yang sifatnya sakral, ada objek yang sifatnya profan. Ya, jadi kalau ini wilayah dunia, kalau itu adalah wilayah akhirat. Oh, kalau ini sesuatu yang sementara, ini sesuatu yang langgeng. Jadi ada aspek sakral dan aspek profan. Jadi kalau teman-teman hari ini hidupnya mengejar objek yang sifatnya profan, itu enggak hakiki. Ya, jadi mencari ilmu yang dikejar itu nilai, itu profan, enggak hakiki. Ya, kuliah yang dikejar itu ijazah, itu pun juga profan, enggak hakiki. Tapi apa? Coba kejar yang sesuatu yang sifatnya itu sakral. Misalnya teman-teman kuliah itu yang dikejar itu adalah ridhonya Allah. Wah, itu kan luar biasa. Kamu belajar yang kamu cari apa sih? Ridhonya Allah. Wah, itu kan luar biasa. Tapi hari ini kan sudah geser. Yang kita kejar itu adalah pangkat. Yang kita kejar itu adalah kedudukan yang itu tidak jauh dari yang namanya duniawi. Yang itu sifatnya adalah profan sementara. Yang ketiga apa? Segala tindakan kita yang sifatnya ritual, ya, ibadah apapun itu semuanya adalah mengarah pada objek sakral. Di Islam ada puasa, ya, di Yahudi pun ada puasa. Di Islam ada yang namanya ritual-ritual ibadah. Semua agama timur itu ada yang namanya ritual. Dan ritual itu semuanya itu mengarah pada yang namanya objek sakral, yaitu adalah Tuhan. Yang keempat apa? Manusia itu harus moral, harus berbudi pekerti. Kenapa demikian? Ini dipercaya sebagai sanksinya Tuhan, perintahnya Tuhan. Ya, makanya di timur termasuk Islam yang di dalamnya ada sufisme, tujuan paling puncaknya itu kan insanul kamil. Ketika apa? Ketika si manusianya itu bisa mengaktualisasikan takholak bi ahlakilah. Jadi moralitasnya itu mirip sebagaimana moral yang itu dimiliki oleh Tuhan. Kalau Tuhan itu bijaksana, manusia pun juga bijaksana. Ya, itu adalah perintahnya Tuhan. Selanjutnya apa? Berdoa yang itu bentuk apapun, ya. Bahasanya apa? Berdoa itu adalah sebagai bentuk komunikasi dengan Tuhan. Ya, simpelnya apa? Teman-teman sholat, teman-teman itu meminta, itu hakikatnya sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, yang terakhir apa? Seluruh kehidupan manusia, cirinya orang timur atau agama timur, semuanya itu apa? Yaitu mengarah pada Tuhan. Aktivitas apapun, gerak hidup yang coraknya bagaimanapun, itu hakikatnya mengarah pada Tuhan. Ilaihi roji'un, harusnya demikian. Tapi kok kita hanya berhenti pada wilayah profan, tapi kok nggak sakral, ya artinya hidup kita nggak ilahi roji'un, tapi hidup kita berhenti pada unsur duniawi. Ya, hidup kita hanya berhenti pada kepentingan kita, egoistik kita. Kalau hanya berhenti di situ, ya hidup kita nggak bisa ketemu dengan yang namanya Tuhan. Itulah agama timur. Ini kita lewati. Nah, ini ada dua justifikasi. Jadi orang timur punya persepsi sendiri dan orang barat pun juga punya persepsi sendiri. Katanya orang barat apa? Orang timur itu miskin, bodoh, statis, fatalistik, dan kontemplatif. Makanya apa? Makanya orang timur itu nggak maju. Karena apa? Karena miskin, nggak mau belajar, sifat hidupnya statis, nggak progresif, ya.
Dan orang timur kan coraknya apa? Coraknya fatalistik, menganggap bahwa hidup ini sudah ada yang ngatur, manusia nggak punya kebebasan. Gambarannya itu seperti wayang. Wayang itu mau bergerak atau tidak, itu kan tergantung dalangnya. Ya, wayang itu bisa menjadi pahlawan, bisa menjadi pencundang, itu adalah sudah takdirnya. Karena si wayang ini nggak punya kebebasan. Si manusia itu nggak punya free will, nggak punya kehendak bebas. Ya artinya apa? Ya orang timur itu sulit maju. Termasuk apa? Termasuk cara berpikirnya itu kontemplatif, yaitu tidak pernah mengejar pengetahuan yang itu keluar diri, melainkan pengetahuan yang dikejarnya itu ke dalam diri. Yo bagaimanapun kalau itu ke dalam diri, apa namanya, sains, apa industri teknologi, yo bagaimanapun nggak maju-maju. Karena apa? Karena hanya fokus ke dalam diri, fokus menggarap diri. Ya, itu katanya orang barat. Sedangkan orang timur yang dikatakan apa? Orang barat itu materialisme, hanya mengejar materi. Dianggap materi itu sesuatu yang bisa menjadikan dirinya bahagia. Ya, kalau punya mobil kemudian bahagia. Kalau kaya dianggap bahagia. Katanya orang timur enggak, ada sesuatu yang jauh lebih hakiki dari itu. Termasuk apa? Orang timur mengatakan orang barat itu kapitalis. Ya. Jadi kalau itu kapitalis, yang kaya yo tambah kaya, yang miskin pun juga tambah miskin. Karena yang miskin ini akan disetir oleh orang yang punya kapital, orang yang punya uang. Sedangkan orang yang punya uang itu membangun industri, membangun pabrik, mereka kan nggak bekerja. Kerjanya itu hanya shopping, hanya apa namanya, liburan ke luar negeri. Yang bekerja itu siapa? Yaitu adalah buruh-buruh yang itu miskin. Dan buruh ini itu tidak dilihat sebagai manusia, melainkan dilihat sebagaimana mesin tiap hari harus melahirkan 5.000 batang rokok. Ya, sehari harus melahirkan baju yang jumlahnya itu 1.000. Ya, itu kan si manusianya nggak dilihat sebagai manusia, tapi dilihat sebagai mesin. Termasuk orang barat itu rasionalis, saintis, positivistik, ya. Hanya mengakui kebenaran yang itu hanya kelihatan. Sedangkan yang nggak kelihatan itu tidak dianggap suatu kebenaran. Akhirnya apa? Orang barat itu sekuler. Kalau itu sekuler, orang barat terjadi atau mengalami yang namanya krisis spiritual. Karena yang dikejar itu hanya materi. Ya, karena pun juga hanya berhenti pada akal, hanya berhenti pada positivistik, hanya berhenti pada indrawi. Ya akhirnya apa? Walaupun barat secara saintis, santai apa, secara ilmu pengetahuan atau sains itu maju, tapi pada hakikatnya mereka itu menderita, mereka itu nggak bahagia karena apa? Krisis spiritual. Jadi yang satu mengatakan orang timur itu miskin, bodoh, statis, tapi orang timur mengatakan pada orang barat, kamu itu materialis, kamu itu krisis spiritual. Ya, coba dicek teman-teman sendiri ya, apakah benar demikian. Yang satu itu mengejar kebahagiaan yang ada di dalam diri, yang satunya mengejar kebahagiaan yang itu sibuk keluar diri. Itu adalah orang barat. Nah, ini baru nanti kita kelihatan, oh ternyata cara berpikirnya, bangunan metodologi yang itu dibangun oleh orang timur dan barat ternyata berbeda. Makanya nggak salah hari ini orang timur yang itu gambarannya seperti itu, orang barat yang itu seperti demikian. Ya karena sejak awal itu metodologinya itu sudah berbeda. Oke itu ya. Terakhir, ini katanya Syarif Maulana. Katanya beliau apa? Kita itu tidak bisa gegabah mengatakan bahwa Sokrates, Plato, Aristoteles adalah lebih filsuf ketimbang Yesus, ketimbang Siddhartha Gautama atau Kanjeng Nabi Muhammad.
Jadi Yesus itu jauh lebih filsuf daripada Plato. Nabi Muhammad itu jauh lebih filsuf daripada Sokrates. Jadi kita nggak boleh mentang-mentang mempelajari Sokrates, Plato, Aristotle. Mereka adalah satu-satunya filsuf, itu enggak. Mereka itu ada di bawahnya Yesus. Mereka itu ada di bawahnya Muhammad. Ya, itu katanya Syarif Maulana. Itu ya. Setidaknya hari ini kita sudah punya gambaran corak pemikiran orang Timur yang itu antitesanya dengan corak pemikiran orang Barat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.